Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Mahari. Kita akan membahas tentang sudut dan perpotongan garis, melanjutkan materi matematika kita sebelumnya ya. Oke, baik, disimak saja materinya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Oke, kita akan membahas hubungan antara sudut di garis perpotongan garis. Yang pertama sudut sehadap, kedua sudut berseberangan, ketiga sudut luar dan sudut dalam, sudut sepihak. Apa itu sudut sehadap? Sudut sehadap itu sudut yang menghadapnya sama, membuka ke arah yang sama. Misalnya kita lihat di sini, sudut 1 dan sudut 5 itu sama-sama menghadap ke kanan. Kemudian sudut 2 dan 6 sama-sama menghadap ke atas. Sudut 3 dan 7 sama-sama menghadap ke kiri. Sudut 4 dan 8 sama-sama menghadap ke bawah. Itu namanya sudut sehadap. Kemudian sudut berseberangan, kita lihat yang sama warnanya ya. Sudut 1 dan sudut 7 dia berseberangan. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Oke, dan dia juga berbeda garisnya, sama-sama satu garis potong tapi berbeda garisnya. Kemudian 2 dan 8 yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah pada garis yang berbeda. Oke, jadi sudut berseberangan itu menghadapnya berlawanan dan dia di lainan di garis yang berlainan. Oke, selanjutnya sudut luar dan sudut dalam. Oke, perhatikan yang sama-sama warnanya. Yang putih, nah ini adalah sudut luar, jadi sudutnya dia menghadap keluar, gampang lah itu ya. 2, 3, 5 dan 8. Kemudian yang warna hijau itu sudut dalam. Dan sudut sepihak. Sudut sepihak itu seperti apa? Dia sudut yang beda garis, tapi dia sama-sama di luar atau sama-sama di dalam. Dia pokoknya dia berhadap-hadapan atau dia saling membelakangi. Itu sepihak. Oke, perhatikan warnanya. 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 8, 4 dan 7 itu namanya sepihak. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada sudut dalam berseberangan sama sudut. Oke, sudut dalam berseberangan itu seperti apa? Kita perhatikan. Nah, contohnya ini 1 ya. Contohnya 1 dan 7. Itu dia sama-sama di dalam tapi berseberangan, artinya dia tidak segaris. Yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, tapi sama-sama di dalam gitu ya. Bisa juga 4 dan 6. Oke, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi dia sama-sama di dalam. Kemudian sudut luar berseberangan itu seperti apa? Perhatikan. Di sini contohnya 1, yaitu yang berwarna hijau ya. Oke, dia sama-sama di luar, tapi yang beda menghadapnya ya. 2 itu menghadap ke atas, 8 itu menghadap ke bawah, itu contohnya. Bisa juga 3 dengan 5.
Itu namanya sudut luar berseberangan. Sudutnya luar, kemudian berseberangan pula, gitu ya. Oke, lanjut di slide berikutnya. Kemudian sudut dalam sepihak. Tadi kan kita sudah belajar sudut dalam, sudut luar. Kemudian sepihak berseberangan. Sepihak itu seperti apa? Lihat ya. Di sini contohnya itu yang diwarnai hijau, dia sama-sama di dalam dan dia sepihak. Oke. Lihat. Kalau dalam sepihak itu dijumlahkan dia jadi 180, dia berpelurus juga. Coba perhatikan, dia sama-sama di dalam, dia sepihak di satu garis yang sama, gitu ya. Kemudian sudut luar sepihak seperti apa? Nah, dia sama-sama sudut luar, dia dalam satu garis, menghadap ke bidang yang sama. Contohnya 2 dan 5 atau 3 dan 8 juga bisa itu dibilang luar sepihak. Atau yang dalam sepihak bisa juga 4 dan 7. Dia hanya cuma punya 2 pasang. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian berikutnya, bagaimana jika jika garis yang dipotong itu adalah garis sejajar? Bagaimana sudut-sudutnya? Sini kita ada garis sejajar dipotong oleh garis merah. Nah, di sini terbentuk 8 sudut. Sifat-sifatnya seperti apa? Yang pertama, sudut yang sehadap. Tahu yang sehadap? Oke, 15, 26, 37 dan 48 itu sama-sama sehadap. Oke, mereka sama besarnya ya. Kemudian sudut luar berseberangan juga sama. Itu 2, 8, 3, 5. Kita kan sudah bahas tadi sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Nah, itu mereka sama. Jadi yang sama itu sudut sehadap, sudut luar berseberangan, dan sudut dalam berseberangan. Mereka sama besarnya. Kemudian sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan 180. Begitu juga sudut dalam sepihak. Kalau dijumlahkan dia 180 derajat. Artinya mereka saling berpelurus. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita bahas materi-materi tadi, mari kita berlatih dengan contoh soal. Sini ada 2 garis sejajar yang dipotong. Ini ada garis PQ yang dipotong oleh garis R sehingga terbentuk seperti gambar. Kemudian kita dikasih tahu bahwa B itu 135 derajat dan harus mencari sudut A, sudut F, sudut G dan sudut H. Oke, bagaimana cara mencarinya? Oke, langsung saja. Pertanyaan untuk sudut A. Sudut A itu saling berpelurus dengan sudut B. Kalau saling berpelurus artinya kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kalau gitu sudut A itu berarti 180 dikurangi sudut B. Sudut B berapa? 135. Maka hasilnya 45 derajat. Kemudian sudut F ya. Sudut F itu sehadap dengan B. Tentu saja kalau sehadap sudutnya pasti sama besarnya dong. Kemudian sudut G ya. Sudut G itu sama dengan sudut 45 derajat. Kenapa? Sudut G
G sama dengan sudut A. Kenapa? Karena G dan A adalah pasangan sudut dan sudut dalam berseberangan. Tadi sudah kita bahas kalau sudut dalam berseberangan nilainya sama gitu kan. Kemudian berikutnya yang H juga sama dengan sudut B. Kenapa? Karena mereka adalah pasangan sudut luar seberangan. Tuh. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke slide berikutnya.